Jadi speak ini sebetulnya abbreviation, ini terminologi public speaking gue. Jadi speak itu adalah 5 tips cepat supaya lo bisa inget kalau mau bicara tuh inget ini gitu. Bahwa kita tuh jadi MC bukan bintangnya lo ya. Bintangnya tuh yang punya acara. Moderator adalah you must know siapa speakernya. Kekuatan kita nge-MC itu bukan di impression depan aja. Pesan gue buat lo, para MC moderator tuh kekuatan lu adalah di permainan kata. Gue pendiam, pemalu, sesuai porsi aja. Ya udah sih, kalau lu nggak ada yang mau diomongin, nggak usah. Tapi kenapa lu ngomong startup ya? Muka-muka gue muka-muka entrepreneur gitu ya? Yeah. Kepoin dong. Welcome to Big Thinkers. Hari ini gue kedatangan sosok yang menarik sekaligus seru. Journey-nya adalah dari seorang PNS. Sebelum itu perawat jadi PNS. Pokoknya ujungnya melewati segitu banyak siklus, akhirnya jadi one of the best public speaking coach in Indonesia. Wow. Welcome Cahyadi Pake. Thank you. Yes. Thank you, Bro Neil. Very happy to be here. Thank you so Yeah. much. Bro, gue penasaran. Pada saat lu bilang, gue suka banget pada saat lu tadi ngejelasin gue, public speaker itu macam-macam modelnya. Yeah. Tekniknya juga banyak dan gue respect semua public speaker. Tapi yang unik yang gue suka dari kalimat lu tadi adalah, Neil, gue itu nggak suka orang itu ngomong terlalu banyak. Gue suka orang tuh ngomongnya singkat, Yeah. terstruktur. Yeah. Yang gue ajarin orang itu adalah struktur berpikir. Yeah. Agar bisa mengkomunikasikan dengan artikulasi yang tepat, agar yang mendengar langsung dapat maknanya. Yeah. Ini yang menurut gue salah satu faktor penting, bro. Nah, ngomong-ngomong, lu kan lagi pakai kaos yang seru nih, ya kan? Menyala. Menyala, ya kan? Nah, itu tulisan speak tuh ada artinya nggak sih? Karena kita lagi speak sih. Benar-benar. Jadi speak ini sebetulnya abbreviation, ini terminologi public speaking gue. Oke. Jadi speak itu adalah 5 tips cepat supaya lo bisa inget kalau mau bicara tuh inget ini gitu loh. Oke. Jadi S-nya tuh struktur. Oke. Struktur, structure ya. Jadi Yeah. gimana kita perlu membuka dengan kalimat yang menarik, kemudian isinya, body, dan close gitu. Kemudian P-nya purpose. Oke. Apa sih tujuan lo ngomong hari ini? Karena kalau nggak ada tujuan, you better not to speak. Udah diem aja gitu ya. Kan kadang-kadang kita leader kan tantangan, ini kalau kata Pak Pras bilang gini, apa syahwat. Yeah. Ya, sebagai leader tuh kita di meeting pengen kelihatan keren, diminta, Bro Neil, anything from you? Yeah. Terus kata lo, I think, ya udah sih, kalau lu nggak ada yang mau diomongin, nggak usah gitu. Iya, betul. I think that's all. Hari ini nggak ada apa-apa. So purpose, apa sih tujuan lo? Kemudian how you express, lewat 3 V's, the visual, the verbal, the vocal, ya. Kemudian A-nya aids atau alat bantu. Lo bawa apa untuk menguatkan pesan lo gitu ya. Dan terakhir K, knowing your audience. Kalau ngomong sama corporate leaders gimana pilihan katanya. Kalau sama student, kalau gue dosen gue beda di kelas sama di ujian sidang. Iya kan. So speak adalah structure, purpose, express, aids, and know your audience. Ini yang membuat orang gak usah perlu ngomong banyak, tapi diinget dan dapetin pesannya, itu sih yang penting. Nah, lu kan aslinya, core-nya adalah pemalu dan pendiam. Gak ada yang percaya. Ini lucu nih. Gak ada yang percaya. Ya kan? Lu kan aslinya pemalu dan pendiam. Terus lu bisa switch dan melakukan pekerjaan ini so passionately. What made the shift? Jadi I was pemalu dan pendiam, cenderung juga menarik diri ya dari pergaulan. But then gue tuh menemukan sebuah kepuasan batin pada saat gue mentraining seseorang yang dia nggak tahu cara check-in waktu gue resepsionis ya, nggak tahu sistem FO, front office, check-in, terus gue ajarin dia bilang gue tuh kalau ngajarin simple gitu bahasanya dan mudah dipahamin, terus dia bisa. Nah pada saat gue lepas dan bisa kerja sendiri, itu gue seneng banget.
Jadi gue shift dari pemalu pendiam, pada saat dibutuhkan, gue pindah tuh jadi trainer, jadi MC gitu ya, moderator dan lain-lain. Ya, I am still a pemalu dan nggak banyak bicara sih. Tapi when I do that role, yang kebanyakan orang extrovert ya, orangnya kan cepet ngomong Iya. dan, nah so I play that genuinely, gue suka banget, passionate. Tapi after that moment ya gue akan balik menjadi Cahyadi yang tidak banyak bicara dan. The authentic you, the original you lah ya. Balik ke rumah gitu. Tapi ya. bukan berarti gue jadi fake ya. Bukan fake. Enggak. Tapi bahasa otentik itu bukan soal fake, tapi beda nih. Bahasa Iya. otentik gua di sini artinya ini original blueprintnya gue begini. Bener. Tapi gue That's the menjalankan blueprint. peranan gue secara Yeah. optimal pada saat gue jadi seorang trainer. Benar. Benar. Iya. Jadi karena gue merasa kayak misalnya gue tipe orang yang agak ekspresif. Kelihatan kan? Kelihatan ya? Dari foto-foto lo. Oke, nah ekspresif dan juga gue orangnya bisa dibilang high energy at some level. Tapi the truth is, gue itu kayak secara subconscious kalau gue lagi di tempat tertentu, Iya. gue kayak menyadari dibutuhkan gue menjadi ini. Tapi aslinya gue itu lebih suka stay silent. Seriusan? Serius, gue lebih suka nonton, dengerin musik-musik jazz, baca buku. Oke. Gue itu lebih suka tempat yang quiet. Sama kalau Iya. itu. Bukan berarti gue orang yang quiet, tapi definisi quietnya gue itu I enjoy having massive internal dialogues, but not outside. Massive internal Massive, dialogue. ya, karena kan reflektif orangnya Iya, gue. iya. Bukan overthinking tapi. Bukan overthinking. Tapi gue pernah ketemu sama beberapa orang yang bilang, Nil, kadang-kadang your presence bisa intimidate people yang introvert. Kayak, Cerit, gue nggak bisa tahan sama energi lu gitu kan. Ancaman ya buat Ancaman, gue. iya. Nah, apakah itu sebuah kenyataan atau itu hanya sebuah asumsi karena dia kebingungan, dia nggak tahu S-nya apa, dia nggak tahu P-nya apa, dia nggak tahu E-nya apa. Jadi dia merasa, gue nggak tahu gue mau ngapain depannya orang. If I reflect ya, waktu gue pendiam dan pemalu ya, sebetulnya gue nggak pernah gue ngerasa intimidated by people like you, enggak sih. Kalau gue lebih kepada gini, gue pemalu dan pendiam. Kalau emang gue nggak dibutuhin. Oke. So I was a quiet and shy, but when I was vice president gitu di sebuah korporasi, kan I need to talk ya. Iya. I need to speak up my voice. Yeah. I need to give feedback to my Yeah. team. Yeah. So pendiam dan pemalu tuh bukan berarti gue jadi nggak ngomong sama sekali, enggak. Yeah. So jadi I never been merasa diintimidasi ya sama orang-orang yang rame dan ekstrovert dan ekspresif, enggak. Gue pendiam pemalu sesuai porsi aja. Oke. When I am given an opportunity untuk speak up, then I do gitu. Karena I need to kasih tahu ini kapasitas gue gitu. I lead a meeting, but my meeting will go very efficient. Itu yang berbeda dari apa yang gue lihat Dari kebanyakan. Iya, teman-teman gue tuh bisa meeting 30 menit. Gue enggak, 12 menit gue kelar. Karena gue tahu, gue udah prepare apa aja poin yang mau gue sampein. Terus gue I need to listen to misalnya siapa di ruangan itu, then wrap up, finish gitu. 12 menit kalau meeting. Itu berapa menit? 12 menit. Ini I need to sampein ke lo kejadian kemarin, baru aja kemarin. Jadi gue pembicara utama ya sebuah acara kemarin di Bandung. Gue dapat jatah, gue udah nanya berkali-kali sama panitia, berapa jatah gue? 2 jam dia bilang, jam 9 ke jam 11. Bro, itu sambutan bro, seseorang 30 menit bro, gue timing. Jir lama banget. Sambutan. Why your sambutan itu sampai 30 menit? Dan penonton ya udah ada yang main handphone, udah ada yang fidgeting. Karena nggak engage ya? Nggak engage, karena dia asik dengan dia sendiri. Nah gue, selain gue listen kan, I need to get the message dari dia nanti yang mau gue sampein kan. Yeah. So I listen still to him, but then I also need to ngerubah gue struktur gue kan. Yeah. Dari 2 jam kan, Yeah. menjadi 1,5 jam. Jadi, aduh, sepenting itu sih bro. Kalau ngomong tuh ada strukturnya gitu loh.
lu akan bablas deh, keasikan gitu. Iya, dan kadang-kadang kalau kita nggak membangun struktur di kepala dan nggak mentraining, kadang-kadang we Disiplin. end up talking things yang pertama nggak align, kedua jadi nggak perlu, dan kebanyakan informasi yang dikeluarkan yang sebenarnya nggak tepat sasaran Nggak menurut perlu. gua. Dan itu terbiasa karena orang kalau sering ngopi, ngomongnya kemana-mana ya. Obrolan ya. Tapi pertanyaan gue, kalau orang hidup yang terstruktur itu di kepalanya, boring nggak sih kalau tiap kali ngomong itu kayaknya harus rapi gitu. Kadang-kadang is that something yang membuat orang lebih kepager dibanding orang yang udahlah be yourself, let it flow. Lu mau ngomong apa aja ngomong aja. Oh oke, so struktur itu bukan berarti kita jadi selalu rapih, enggak bro. Oke. Karena struktur itu kan maksudnya, lu kalau ngomong jangan langsung gitu loh. Iya. Jadi ada opening. Nah opening kan macam-macam, bisa pantun, Iya. bisa perkenalan siapa lo, atau bisa topiknya mau ngomong apa, atau bisa question, kan banyak ya. Iya. Jadi struktur itu maksudnya adalah bukan berarti kita jadi rapih ngomongnya dan boring begitu terus, enggak. Gue tuh strukturnya banyak, bisa dari opening, body, and closing. Kalau misalnya bentuknya kayak lecturing. Kalau misalnya gue moderator, maka opening gue adalah problem, body-nya solution, closing-nya result. Kalau gue mau inspire, gue pakai storytelling. Storytelling-nya bisa dimulai dengan why, terus nanti body-nya what, kemudian gue kasih how-nya. Gitu bro. Jadi nggak berarti harus rapih, nggak. Tapi beri waktu kepada pendengar, itu dia untuk mencerna, that's the word. Iya, mencerna. Dan itu kadang-kadang gua pun kalau jadi speaker di depan itu kadang-kadang bisa kecepatan ngomong. Nah, Karena nervous kan, Iya. pengen buru-buru menyampaikan intinya. Nah, kan. kecenderungan itu kan yang Kecenderungan muncul. itu normal kan? Betul. Iya. Betul. Makanya gue akan mendisiplinkan lo. Kalau udah belajar speak, maka lo akan selalu ngebuka tuh dengan struktur gitu. Jangan langsung misalnya gini, Neil, apa yang menurut kamu ide terbaik untuk sebuah perusahaan yang mau startupnya bentuknya apa gitu ya. Nah, lo nggak langsung jeder gitu, tapi lo akan bilang pertanyaan lo menarik. Oke, jadi lo mau gue kasih tahu tentang ide. Nah gitu loh, jadi kasih waktu gue untuk cerna. Iya. Jangan langsung brok dikasih, kan Iya, kaget nanti iya, gue. iya, Gitu. Tapi kenapa lu ngomong startup ya? Muka-muka gue muka-muka entrepreneur gitu ya? Iya. Kepoin dong. Kepo ya? Oke. Bro, Ya. menarik sekali. Lu bisa nggak kasih sedikit tips yang seru, yang buat audiens yang mungkin adalah the upcoming MC, the Wow. upcoming moderator, terus teman-teman yang misalnya lagi mau opening sebuah seminar, itu just give some examples, just whatever naturally flows, apa yang naturally flow from you, apa aja, just give some examples from intonation dan sebagainya. Kalau lo mau MC, kebetulan aja nih gue kan national certified ya. Tapi Yoi. sebelum gue certified MC, gue udah jalanin ini. Bahwa kita tuh jadi MC bukan bintangnya lo ya. Bintangnya tuh yang punya acara. Narasumber, penari, penyanyi. Kita tuh bukan bintang. Jadi gue selalu ingetin sama anak-anak yang gue trainingin jadi MC. Lu nggak boleh terlalu fokus sama kostum lo. Yang sampai lo habisin waktu banyak nyari kostum, make up, dan lain-lain. It is important, I know, to catch attention. But then at the end, bukan hanya soal first impression. Kekuatan kita nge-MC itu bukan di impression depan aja. Tapi bagaimana kita mengelola delay. Ini penting banget, delay. Dimana sih panitia bilang, ya delay, artisnya belum siap gitu ya. Di situ bro, kekuatan lo mengelaborasi sebuah kata. Atau misalnya gara-gara dulu delay 12 menit, dan lo ngelihat ke banner ya ada kata misalnya big thinker gitu. So how you elaborate big thinker into 12 minutes gitu. Jadi menurut gue kostum penting dan lain-lain. Nah, kebanyakan tuh fokusnya di situ. Enggak. So MC please you need to have a skill untuk elaborate kata. Oleh karena itu, lo mesti banyak baca, lo banyak latihan, cari kata kayak gitu-gitu, bro. Contoh ya. Bro Neil, kasih gue 5 kata berhubungan sama yellow.
Berhubungan sama Yellow, kuning. 5 kata. Yep. Gue ngeblank lo sekilas. See, it's not easy kan? Iya. Sekarang lo kasih ke gue, any words. Oke, kasih gue 5 kata berhubungan sama blue. Blue, baby blue, mountain blue. Nih big thinker lo biru. Kemudian Podomoro University tempat gue biru. Water. BCA lah bro yang udah standar. Kenapa lu gak kepikiran deh? Karena bang gue bukan itu. Nah, jadi latihan-latihan kayak gini, itu tuh ya pesan gue buat lo para MC moderator tuh kekuatan lu adalah di permainan kata. Oke. Ya, jadi please nggak ada tuh yang namanya mukanya stuck gitu ya gara-gara ngomong apa lagi itu nggak ada. That won't happen. Ya, so focus on your vocabulary, banyak-banyakin dapetin kata, latihan. Oh ya, kecepatan berpikir. Kecepatan berpikir penting Spontan, banget. ya ngelihat sesuatu langsung dijadiin kayak misalnya kejadian penonton jatuh gitu ya, lo jadiin itu joke yang bisa bikin untuk relaxing gitu. Gue pernah nungguin VIP, mending cuman delaynya 12 menit, kagak bro, 1 jam 15 menit aja, 1 jam 15 menit nungguin dia. Dan itu Dewi Gita, waktu itu Dewi Gita penyanyinya, dia nggak boleh keluar sebelum VIP datang. Jadi pada saat itu pun selain gua nge-MC, gua juga jadinya ngajak band itu, tahu untung gua bisa nyanyi ya bro. Jadi gua masa ngomong terus, gua nyanyi lah sama si band. Gua ajaklah dansa si pejabat bank itu, ya kan. Nah udah ke delay 1,5 jam, datanglah VIP. Abis itu gua repeat order bro. Karena lu bisa Karena ya. gua mampu mengendalikan. So I think itu kekuatan kita sih. Itu baru di level MC ya. Sekarang kalau di MC. level moderator, Moderator adalah you must know siapa speakernya. Jadi kalau gue moderatorin buat event tuh hanya 1-2 jam ya, riset gue 2 bulan kadang-kadang. Kalau gue udah tahu nih acaranya 2 bulan kemudian, riset aku udah jalan. Siapa dia? Karyanya apa? Terus aku kalau dia punya YouTube atau punya apa, aku kepoin cara dia bicara. Oh dia cenderungnya kalau ditanya sukanya yang to the point misalnya. So gue harus to the point kayak gitu-gitu. Jadi riset itu penting banget untuk moderator karena lu akan ngebuka bridging kan, topik dia ngomongin apa. Nah gue nggak bisa langsung baiklah teman-teman kita akan mendengarkan pemaparan dari Sunil Tolani, nggak bisa bro, gue harus bridging dulu. Teman-teman pernah denger nggak buku yang berjudul misalnya gitu, kalau gue mau bedah buku, nah sebelum gue ngomong begitu gue harus tahu isi buku itu apa. Bahkan gue udah hubungin si narasumber ngasih tahu gue nanti tuh ngomongnya apa ya, atau bahkan belum boleh nggak gue dapetin slide lo. Jadi nanti pertanyaan gue seolah-olah kayak natural, padahal enggak. udah It's well a studied plan. ya. It's a well studied ya. Gitu. Jadi biar naratifnya bagus gitu. Ya itu yang gue ajarin ke para moderator. Oke. Dan selama lu ngejalanin public speaking training, Iya. kelucuan-kelucuan apa yang lu hadapin? Itu penting gue harus tahu hari ini. Kelucuan ya. Muke-muke kayak lu tuh pasti banyak kelucuan yang lu hadapin. Banget. Gue tuh paling banyak momen kalau misalnya ada seseorang yang mampu capture tuh ya acara-acara gue paling sebel banget nih. Udah bayar orang ya, nggak dapet tuh capture-nya. Pada saat itu express. Bagaimana kita mengekspresikan speaking kita itu lewat 3V ya, visual, verbal, dan vokal. Nah di bagian vokal tuh kan, sorry ya kalau ada tersinggung, banyak kan laki-laki yang badannya keren-keren ya, tapi suaranya kecil ya, atau kurang maco gitu. Nah gue tuh berhasil merubah dia tuh dari yang suara segitu doang, jadi Bass ya. keluar. From treble to bass ya. Itu bisa ternyata, karena suara kita Neil, yang sekarang Bro Neil sama gue nih, ini adalah kumpulan habit kita. Dulu waktu gue pemalu dan pendiam, nggak begini suaranya. Jadi kalau ada pria merasa badannya gede dan kekar, tapi suaranya yang kurang maco, don't cry. I'll help you. Okay. Karena ternyata suara lo itu adalah kumpulan habit yang selama ini lo pakai. Nah tapi lo mesti bukain hati lo dan diri lo supaya gue bisa acak-acak gitu loh ya, karena sakit prosesnya bro. Lo bayangin dong umur 36 dengan habit suara kayak gitu, terus gue bongkar satu hari kan capek dia ya. Ya gue juga capek sih, tapi I have the satisfaction. I'm satisfied. Ya kalau Itu mencapai lucu-lucu. satu result ya, itu lucu-lucu sih.
Oke. Dari mulai filler yang 57 sampai akhirnya 27, akhirnya 0 gitu. Oke. Aduh, itu lucu-lucu. Lucu buat gue, buat dia stres. Iya. But it works. Ya. Oke. Melihat itu, gue jadi penasaran sama perjalanan lo. Dari tadi lo ngomong itu dibikin gue penasaran. Lo awal mulai itu sebagai perawat. This is interesting. Hospital ke hospitality. Iya. Nah itu. Can you tell me your journey? Bokap. Perjalanan lo sebagai perawat, lo berapa lama? Abis itu lo jadi PNS. Gue korban sebetulnya. Kata Pak Pras jangan bilang korban, but yeah, I can call it as a victim. Jadi bokap gue kan depkes ya kerjanya. Orang tua tuh kan pengen anaknya suka mirip-mirip ya sama dia. Dia bukan perawat. Biar aman lah. Nggak ngerti deh gue. So depkes. Terus dia berkali-kali minta kakak gue nggak mau, kakak gue nggak mau. Giliran gue ya udah gak kasihan dah, ya aja deh ya. Jadi gue masuk sekolah perawat karena dia, untuk menghormati dia sebetulnya. Tapi meskipun gue nggak sesuai sama harapan, gue SMA 2 loh waktu itu di Bandung. SMA 2 is one of dia favorit ya di Bandung. So gue mulai sekolah perawat meskipun dengan setengah hati, nggak setengah deh kayaknya, 1/4 kali ya. Tapi serius gue, bintang kelas, semua ujian kelar. Nah setelah selesai sekolah, otomatis ternyata jadi pegawai negeri. Tapi pada saat pegawai negeri itu gue menemukan banyak hal-hal yang tidak sesuai sama hati gue. Terus gue ngomong ke bokap, boleh nggak gue udahan aja. Bokap kaget, tapi dia tertampar sama kalimat gue. Kata bokap, kenapa lo pengen keluar? Kan bapak ngajarin gue jujur. Terus gue nggak jujur selama ini. Tanda tangan laporan fiktif. Jumlah obat yang gue pakai nggak segitu. Kenapa lo nggak bisa jujur? Kan gue baru umur 21, yang lain udah 40, 50. Gue junior main waktu itu. Dibejek lo kalau jujur. Iya, mati lah gue. So, udahan. Akhirnya bokap, oke, fine, keluar. Gue ke perhotelan. Jadi gue dari hospital ke hospitality. Iya. Sekolah perhotelan di Bandung yang paling bagus ya, one of the best. Gue les bahasa Inggris dulu karena gue tahu tesnya cuma bahasa Inggris. So I was successful, masuk dan ya bintang kelas, lulusan terbaik, mahasiswa teladan. Pokoknya gitu loh. Gue kan orangnya serius ya, nggak kayak lo. Lu kan suka nakal sekolahnya. Kalau gue enggak. Lu lurus-lurus aja. Mau 1/4 hati atau full heart tetapnya lurus gitu. Gue kan di IS-nya tuh di ISC, gue C, compliance. Compliance. Gue patuh orangnya, Bronel. Ternyata gue kalau dikasih aturan tuh gue ikutin aturan. So I was very happy, jadi kerja di hotel dan lain-lain. Disitulah gue menjadi frontliner, memulai karir, kemudian mentraining orang baru tanpa diminta dan lain-lain. Akhirnya gue jadi trainer, pindah HRD, dan akhirnya mengakhiri karir HR selalu. Tapi lu sempet pindah ke Amerika. Oh, itu kapal pesiar. Nah itu kan seru lagi tuh. Dari mana ke mana ke kapal spesial. Kapal pesiar kan masih hospitality. Iya. Dan itu lu jadi HR di situ gimana? How was your experience? Karena lu bukan ngurusin orang Indonesia doang kan? Enggak. Makanya jadi HR orang Indonesia sama HR di luar Indonesia beda loh. Gue nangis sih sebulan. Nangis gue dibentak pakai bahasa Spanyol. Gak ngerti gue, siempre. So jadi gue belajar bahwa bekerja di luar negeri yang karyawan gue tuh cuman 800-an waktu itu ya, tapi datang dari 60 lebih nationality, ya Indonesia, Filipina, Asia sampai ke Amerika Selatan dan lain-lain. Gue belajar bahwa gue jadi lebih kuat mentalnya, itu satu. Terus yang kedua gue belajar diplomatik. Jadi kalau menjawab pertanyaan itu gue nggak yang to the Nggak based on compliance, iya, nggak based on compliance. Karena kita perlu diplomatis, bukan bohong ya. So diplomatic karena we need to, ya itulah pekerjaan kita kan nggak bisa langsung terbuka semua ya. Kita banyak dengan confidentiality dan lain-lain. So I learned to be diplomatic waktu gue kerja di kapal pesiar. Dan itu kesempatan lu belajar juga tentang multi cultures ya? Banget, cross culture dan lain-lain. Iya. Gue seneng banget sih, meskipun nangis. Meskipun nangis tapi sebulan. ya. At the end of the day you learn a lot more than you cried. Iya kan? Yes, Betul. definitely. Itu yang banyak kadang-kadang orang nggak siap ya kan. Lu begitu nangis seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan aja udah stres gitu. Kalau bisa ngebayangin gainnya
You don't lose it. You gain more than what you go through. Bro, mari kita explore. Ya. Ajarin gue tentang speak. Oke. Masih Mulai perlu. Perlu lah. Gua by the way, gue sebagai host, gue kan gue bukan belajar how to be a great host, tapi I host with one capital, strong capital, that is curiosity. Curiosity. Oke. I want to learn from every narasumber I have. That is my modalitas. Kalau language, style, I be myself. Of course, makin banyak ketemu orang, kita secara nggak langsung improve. Iya. Improve kosakata, improve dan sebagainya. Tapi kenapa gua pengen eksplorasi abreviasi dari speak ini? Karena gue merasa banyak sekali orang kalau ngomong ke gua dan gua ngomong ke mereka, itu memang kacaunya di struktur. Jadi kayak gue kalau ngomong kadang-kadang very structured. Kalau ngomong sama orang yang tidak terstruktur, dia juga catchingnya kacau. Dan sebaliknya kalau orang yang memang sudah tidak terstruktur, kalau ngomong sama gue jadi banyak bertanya, bukan menjawab. Oke. Untuk menstrukturkan. Jadi maksud lo ini, gitu. Oke. Gitu. Jadi lo mau belajar apanya? Gue mau belajar how can I or anyone watching this understand what is structure Oke. in our mind. Ya. Why gue datang dengan S yang pertama, structure, karena structure is like the backbone of your speaking. Jadi ada orang pendengar tuh yang gak bisa dengerin orang yang tidak terstruktur. Berarti kan sayang ya, kita ngomong gak nyampe kan. Ada juga orang yang dia bisa. Nah, makanya untuk cater both ini, tipe audience ini, makanya gue putusin kayak berarti struktur perlu dipelajarin. So, struktur adalah gimana caranya kita berbicara itu nggak langsung ngomong, tapi ada ngebuka dulu, so opening. Nah, opening itu bisa dengan simple banget bahwa ya good afternoon, greeting gitu, nama, dan lu mau ngomong apa. So, good afternoon, I'm Yadi, allow me to talk about apa gitu. Saya ingin berbagi tentang apa misalnya. So, that's opening. Kemudian, body intinya, setiap lo bilang sesuatu, lo kasih statement dulu, terus lo kasih supporting information-nya. Misalnya, lo mau ngomong 3 tujuan utama lo bikin big thinkers gitu ya. So the first one is about my mission. Nah itu statement lo nomor 1. Then you elaborate. Abis itu baru lo pindah nomor 2. Yang kedua adalah sekian. Lo statement dulu terus lo elaborate. Terus yang ketiga statement elaborate. Setelah itu lo close supaya orang yang tadi dengerin itu paling nggak dapetin kata penutupnya gitu. Nah penutup itu macam-macam, Bro Neil. Bisa summary, bisa kesimpulan, bisa lo dari 3 itu mana yang lo pengen orang nancep gitu, ya. Apakah Lo emphasize ya? Iya, to emphasize. Atau bisa juga dengan ajakan, kayak so after this what are you going to do? Atau misalnya so let's start, kayak gitu. Jadi kalau opening udah pasti lo mesti ngasih tahu lo siapa, lo mau ngomong apa. Tapi kalau closing lo choose one of among choices ya. Oke, keren. Nah, ini basic. Nanti setelah kita terlatih terstruktur, lu boleh belajar yang struktur lain. Contohnya tadi gue bilang, problem, solution, and result. Ini kalau gue mau ngomongin, ini Steve Jobs, dia doyan banget ngomong begini. Problemnya apa waktu dia bikin iPhone gitu ya? Ada fenomena apa di masyarakat ya? Kemudian dia kasih solusinya dan resultnya adalah iPhone sekian gitu. Nah lo bisa pakai ini pada saat lo mau persuade, Mempersuade sesuatu ya. persuasi gitu. Atau lo mau inspire yang tadi gue bilang, maka pakai why, kemudian what and how. Ini is not something new loh, Bro Neil. Gue nggak invent ini semua, enggak kok. I pick from yang udah ada. Ya, gue cuman merefine, membuatnya simple gitu. Makanya I never claim bahwa speak itu buatan gue. Enggak, gue cuman mereform aja. Membuat lebih mudah aja Iya. untuk biar gampang diingat. Betul. Tiap kali kalau orang ngomong, Iya. are you going to speak? Dia udah tahu tuh S-nya apa, subconsciousnya udah langsung on. Benar. Ngomong-ngomong soal struktur barusan kepikiran. Iya. What gue sering emphasize ke
komunitas gue, readers gue gitu ya. Gue selalu bilang gue itu orang yang sangat terprogram. What to talk, when to talk, who you are talking to, how are you talking, where are you talking. Jadi dengan kesadaran itu gaya gua kesannya sama tapi sebenarnya beda. Iya. Karena kalau gua kayak lu bilang kalau ngomong sama pejabat beda, kalau ngomong sama mahasiswa beda. Tapi mungkin gaya coolnya sama. Iya. Tapi choosing the words, Ya. emphasizing the words, Benar. itu yang jadi beda. Betul. Itu masuk ke salah satu struktur, itu masuk dalam bentuk struktur juga ya kalau dalam kepala itu. Enggak, itu Itu ke bukan, itu oh di I kan ada verbal. Nah itu. Jadi Berarti- kalau misalnya lo ngomong ke mahasiswa di kelas beda sama ngomong mahasiswa di berarti itu ujian istilahnya sidang. kategori verbal ya. Iya. Pemilihan kata. Oke, nice. Ya. Sekarang kalau ngomongin purpose. Hmm. Ini lucu nih. Banyak orang they talk without purpose. They don't even know what is the purpose of talking. Sama kayak banyak orang nggak tahu what is the purpose of social media. They just scroll for the sake of scrolling gitu. Gabut. Gabut. Ini gue lagi mau mencocokkan dengan yang namanya mindless speaking sama mindful speaking. Jadi buat gue merasa purpose itu masuk ke mindful. Yep. Kalau orang ngomong intinya apa ya? Maksudnya apa? Kalau nggak kedapet ya udah berarti nggak ada purpose-nya. Sayang kan? Sayang. Bisa jadi dia ada purpose tapi nggak ke struktur. Bisa jadi apa gitu. Have you ever experienced that? Sebagai pribadi ya pasti pernah gue ngalamin. Karena nah itu tadi Bronil, pada saat gue merasa karena gue VP gitu ya, di dalam rapat itu I have to speak gitu. Jadinya gue ngerasa I have to speak. But actually gue nggak ada gitu hari itu. But I have to gitu. Nah jadinya nggak ada maknanya. Dan kadang-kadang memang environment yang memaksakan itu terjadi. Iya, karena gue punya jabatan gitu. Padahal kita bisa bilang bahwa I think not this time gitu. Atau I think Pak Neil sudah elaborate enough buat kita, nggak apa-apa cukup gitu. Nah kita tuh kayak ngerasa harus ngomong, padahal kalau emang nggak ada keperluannya nggak usah gitu. Tapi kalau di bule sama, maksudnya kita ngomong bule di sini maksudnya Western culture. Sama kita di Asia, itu kalau di level VP itu sama atau beda? Kalau di sana mereka kalau merasa nggak perlu ngomong ya mereka bilang thank you, it's all done. Tapi kalau di sini kayak kudu gitu atau gimana sih? Apa itu bawaan black culture? Lu nangkep maksud gue? Untungnya gue kan kerja di Indonesia pun, ya selain di luar negeri kan gue kerja di Indonesia, tapi Indonesia kan semua multinational ya. Jadi gue keluar negeri, traveling, business trip. Gue ngelihat bahwa mereka juga pada saat nggak ada yang mau diomongin, mereka kan nggak ngomong sih. Tapi not much Western sih, Bronil. Paling Canadian ya, Canadian, mostly Asia sih, Indian, Thai, Hong Kong, Indian Singapore. bukan lebih banyak bacot ya, lebih demen bacot ya? Enggak, in the meeting yang formal mereka they know when and when to talk and Kan when to mereka stop. storytellingnya jago. It's known to be Bagus, that. benar. Tapi pada saat mereka merasa itu tidak perlu, enggak juga sih gua ngeliat ya. Jadi purpose di sini tuh lebih kepada sebetulnya, Bronil, bukan hanya lo mau inform aja atau lo mau persuade tujuan lo ngomong atau lo mau entertain orang, tapi juga ada intention sih. Lo niatnya apa sih mau ngomong? Karena pada saat niat lo intentionnya mau show off gitu ya, ini akan terlihat dari cara lo ngomong dengan hidung lo yang naik gitu ya, dan pemilihan katanya yang pengen terdengar keren tapi sebetulnya orang nggak paham. Lu nonton gak sih salah satu wakil menteri kita yang ngomong pakai terminologi keren tapi salah? Gue belum sempat nonton. Kayak itu sempat viral. Jadi itu yang gua maksud bahwa purpose. Kalau lo emang dari dunia bukan politik gitu ya nggak usah pakai terminologi politik. You are given that position as a wakil menteri, ya udah gitu. You speak up aja as a person yang memang lo dikenal masyarakat dari dunia itu gitu. Nggak usah sosok jadi keren, terdengar. Nggak usah maksain diri lah. Lu purpose-nya apa sih mau ngomong itu gitu. Seberapa powerful sih kalau lu ngomong public speaking itu sebenarnya, ini gue lagi mau breakdown itu public speaking. Seberapa penting skill public speaking buat individu?
Ini kita bicara konteks korporasi Konteks umum dulu. umum ya. Umum, like kalau ada orang ngomong, Neil, gue harus belajar salah satu skill yang perlu gue belajar, gue langsung public speaking. Kenapa Neil? Nah gue nggak mau jawab tuh, biar Cahyadi aja yang jawab. Gue merasa dulu waktu belum pinter ngomong ya, gue suka gue punya ide bagus, keduluan orang. Gue kesel banget. Gue gila itu punya gue gitu ya. Tapi karena gue nggak ngomong, gue diam, keduluan. Nah karena keduluan, jadi gue dilihat sebagai orang yang tidak capable. Kapasitas gue tidak besar. Kemudian gue mulai dipertanyakan, am I competent enough untuk that position? Nah gitu ya. Jadi gue tuh resah waktu gue nggak banyak bicara. Mau ngomong takut, nggak tahu caranya, terus nggak ngomong gue rugi. Jadi kalau di konteks gue sebagai orang yang bekerja, gue tidak terlihat. Itu satu. Dan gue nggak diketahui kalau gue tuh pinter, misalnya punya ide banyak gitu. Nah di konteks sosial, gue kan introvert aslinya ya. Semua orang juga nggak percaya. Jadi gue tuh introvert, tapi gue sengaja tinggal di kompleks supaya gue bergaul sama tetangga, Pak RT gitu ya. Nah, pada saat gue tidak punya kemampuan public speaking, I really have no idea to start conversation. Begitu gue udah belajar, gue tuh bisa banget loh, Bro Neil. Pinter banget gue bisa menciptakan conversation. Datang gitu ya ke rapat RT. Gue duduk sebelah Pak RT. Si Pak RT bilang, Pak Cahyadi gitu ya, Pak, ini gimana sih sampah ini kok nggak habis-habis masalahnya. Gue bisa dengan mudahnya mendapat ide topik apa gitu. Jadi gue sebagai Yadi yang di sosial sama di tempat kerja, public speaking membuat gue lebih mudah bergaul, kemudian lebih mudah menyampaikan ide sehingga terlihat gue kompeten gitu. Dan menunjukkan orang kalau lo sangat potensi, lo punya potensi yang tadinya nggak terlihat. Bener. Dan ngomongin itu, gue kan talent manager, maksudnya head of talent management di sebuah korporasi. Gue sama tim HR dan CEO bisa nggak jadi promote orang gara-gara dia nggak bisa ngomong. Wow, sepowerful itu. Sepowerful itu. Karena Bro Neil, when you are given a promotion to a certain level of position, kan you are required to present kan. Nah present pakai bahasa Inggris pula, yang dilihat dari beragam orang, dari beragam departemen, terus lu nggak bisa melihat ke mata yang melihat nonton lu gitu ya, dengan body language yang gemeteran, pegang apa namanya clicker gitu yang belum betul. Lu nunjukin sesuatu pakai clicker ya, dengan apa sih cahaya itu loh yang and then itu laser light, laser. Si laser tuh muter-muter karena jadi fokusnya orang ngapain tuh muter-muter. Jadi gue liatin orangnya, oh dia yang muter-muter. Oke, baiklah. So separah itu sih. Gue head of talent management 4 tahun, Bro Neil. Banyak banget VP yang nggak jadi kita kirim belajar ke luar negeri, kita nggak jadi promosiin dia, padahal sengaja banget tuh yang expat kita udahan gitu, kita cut supaya kita bisa ganti lokal. But then competency wise, ya tapi cannot present. Berarti public speaking itu benar-benar pelengkap, bahkan itu bisa menjadi salah satu core ingredient yang bisa ngebawa lu ke level berikutnya. Iya, pada akhirnya kan communication skill kan. Iya. Gitu. Keren. Dan juga ada satu kunci. Kalau ngerti public speaking, lo jadi bisa networking, dan makin kuat networking lo makin besar cuan lo. Silaturahmi kalau kata Kristinali. Iya, betul. Kan kita juga kenal lewat network kan. Benar. Komunitas. Iya, benar. Provokasi. Yap. Tugas kita memprovokasi orang melakukan hal-hal yang baik. Mind provocator. Yes. Bro. Ya. Kalau kita ngelihat dari lu ngomong tadi public speaking segitu pentingnya. Kalau lu sebagai seorang HR. Iya. Top 3 soft skill yang lu suggest apa buat manager up ke atas? Lu harus punya top 3 soft skill ini, guys. Kalau lu mau go up the ladder. 3 ya. Udah pasti communication skill. Communication skill tuh bukan pinter ngomong doang, bro. Bukan. But how you create your message gitu loh.
lu nggak mesti banyak ngomong kan, ya, tapi strong gitu kan meaningnya. So communication skill, ya you don't have to be talkative kayak Bro Neil gitu, nggak usah, but you know when to talk and when to stop. Yang kedua, I think in my experience adalah self management. How you manage your emotion, ada surprises banyak terjadi, atau lu di attack di sebuah meeting, atau ide lo nggak diterima, atau lu di intimidated by senior leader yang mungkin nggak suka sama lo gitu, dan itu kesempatan untuk serang. So I think emotion, self management penting banget. Gue ngerasain gimana setelah gue belajar manajemen diri gue jadi nggak mudah terpengaruh sama omongan sesama VP gitu ya. Dulu gue baper banget, ketemu dia nggak mau lagi, ketemu di kantin gue nggak mau ketemu dia. Yang ketiga, I think time management. Gue termasuk yang gak setuju sama orang pulang kerja malam terus. Enggak, gue lebih suka yang namanya lu punya task yang banyak. So how you manage into your calendar on the day or weekly or monthly gitu. Gimana lo memprioritaskan mana yang penting, mana yang urgent gitu ya. So I learn time management very serious. Karena gue ngerasa waktu gue punya anak buah 6 aman ya, oke lah gitu. But anak buah gue 21 kayak waktu di Rasuna Said sana 21 tersebar di seluruh Indonesia lagi. If I did not have time management yang strong, gue bisa dikibulin sih sama mereka. Dan gue gak bisa ngecek kerjaan mereka. Karena gue akan kemborbardir sama yang lu tahu kan, kalau udah senior leader kita kerjanya banyak yang spontan. Bener. Dan dadakan kan gitu. Jadi kalau kita nggak punya strong manajemen waktu, ya lu akan dipermainkan oleh waktu jadinya. Sementara kan kita mau mengendalikan waktu. So you still have bisa pulang gitu ke keluarga lo, meskipun gue single sekarang ya kan, punya anak, punya istri, punya keluarga. Ya. Oke, kalau buat anak-anak yang baru mau jump into career path, anak muda, 20s, you know, in their early 20s, full of power, full of curiosity, mereka tuh penuh dengan jiwa eksplorasi. Iya, excitementnya beda ya. Buat mereka ya, 3? Boleh 3, boleh 5, boleh 1. Nomor 1 tetap communication skill, karena gue sampai ngajarin mahasiswa gue menulis, Bro Neil. Dia sampai stuck. Gue cuma bilang, kasih tahu saya liburan yang terbaik yang pernah kamu rasakan. Dia diam dengan pulpen dan kertas. Nggak tahu gimana mulai. Jadi communication kan bukan hanya bicara, bro. Menulis. How you create email yang efficient gitu ya. Yang orang bisa baca langsung hanya beberapa detik udah dapat pesannya gitu. So communication skill ya. Jadi gue ngajarin banget anak-anak mahasiswa gue untuk express their thought dengan kalimat yang sederhana tapi dapat gitu. Karena kan gak semua orang talkative ya. So communication skill. Yang kedua, again, self management. Nah, tapi emotion beda konteksnya. Ya, bedanya, ya. Kalau gue ya dulu kan adalah emotion ya. Nggak terpengaruh. Misalnya dia gebrak meja, terus gue gebrak meja juga. Nggak ya. Itu zaman gue. Tapi kalau sekarang tuh emotion, self management tuh lebih kepada lu udah tahu nih paling baru gitu ya di ruangan itu. Gimana lu supaya mau membuat diri lo tuh terbuka gitu misalnya. Atau memulai menyapa gitu loh. Jadi self management. Kalau yang tadi kan ada emotionnya tuh. Kalau ini self management. Gimana lo lagi asik sama tablet lo gitu ya. Tapi ada senior VP dateng, atasan lo boleh dong kalau lo sebentar stop dulu terus Pak gitu. Ethics. You're talking about ethics. Belajar itu ada di self management itu semua. Terus yang ketiga, gue ini satu yang selalu gue tanamkan sama diri gue. Gue tuh nggak pernah melabel, nggak pernah menstereotype. Jadi kalau orang bilang bahwa lu generasi sekarang strawberry lah apa, gue nggak percaya begitu. Lu blueberry lah ya. gue cranberry. Jadi bukannya nggak percaya sih Bro Neil, tapi gue do not judge. Karena angkatan gue juga ada loh yang tidak agile, angkatan gue juga ada yang mentalnya gampang breakdown. No, so I think it's a personal. Emang orangnya aja ya.
So jadi menurut gue apa yang perlu lo buat, yang ketiga adalah coba assess diri lo, ya. Assess kan banyak banget sekarang ya. Bisa pakai DISC, Myers-Briggs Type Indicator, betul, ya. MBTI. Kemudian bahkan ada Stephen loh. Stephen. Gue udah dites juga Stephen ya, feeling introvert. Ada Enneagram segala macam-macam. Banyak banget. I think lu datang ke situ, ke webnya, atau lu datang ke praktisi yang emang lebih kompeten ya dibandingkan online gitu. Lo tes diri lo ketahui apa strength lo, weakness-nya lo apa, potensi lo apa gitu. So you work on that, mendingan. Karena gue termasuk yang terlambat ya. Gue tahu MBTI bro 2007 itu waktu gue di Hong Kong, conference training manajernya Four Seasons. Itu umur gue udah 34. Gue bilang, seandainya gue tahu ini waktu gue mahasiswa. Dan I know bahwa gue tuh introvert. Jalur-jalurnya gimana ya. Gue introvert tapi gue bisa langsung jump atau flexing ke extrovert karena gue mau jadi panitia misalnya di kampus gue gitu. Nah dulu gue cuma ngerasa gini, kok gue capek ya kalau ketemu orang, kok gue nggak suka ke pameran. Pameran tuh gue nyiksa banget buat gue. Ketemu jutaan orang PRJ gitu, bye, gue nggak pernah kesana. Nah dulu gue cuma ngerasa gue kecapean, but now I know penyebabnya apa, karena gue udah tahu gitu my flows apa. So we work on that. Udah tahu yang namanya pameran itu bikin gue capek, dan gue kalau mau ke pameran gue mau langsung aja, gue mau ke yang mana, gue perlu ini, then I go Make it straight. short, make it short, make it short. Betul gitu, nggak usah pakai nongkrong. Iya benar. So I think itulah anak-anak sekarang perlu bukan hanya belajar mendiagnosa berdasarkan website, tapi lu juga tahu look for someone yang bisa help you. Gue certified MBTI, so if anyone can ketemu gue akan assess, terus gue kasih tahu strength, weakness, and how you work on that gitu. Jadi itu penting banget sih menurut gue. Keren. Jangan kayak gue ya, gue telat umur 34 baru tahu. Iya. Memang sekarang dengan gue lagi mau masuk ke peranan AI bro di era sekarang. Gue orang yang percaya bahwa kalau kita pengen memiliki otak yang cerdas, proses yang kita jalanin itu harus konsisten. Artinya kita akan lebih kritis, kita akan lebih kreatif, kita akan lebih sharp secara memori dan intuitif kita juga, dan proses kita menciptakan makna-makna dari sebuah kejadian itu dengan melatih menulis. Karena menulis itu menurut gue adalah salah satu kayak gerakan idiomotorik gitu loh. Kayak ini semua tuh ada syaraf-syarafnya yang bermain gitu. Dari batin kena, dari semuanya kesentuh tuh pada saat itu. Bahkan kadang-kadang ada fase pas lu nulis cuman satu kalimat, tangan lu mendadak capek. Karena energinya beda, iya kan? Nah, these all factors gue percaya banget. Dan gue implement itu di rumah. Jadi kayak anak-anak gue tuh tiap hari gue suruh nulis gitu. Wow. Gue suruh nulis. Buat mereka itu siksaan, tapi kebayang. Cuman gue bilang ya saat ini lo nganggap itu siksaan, tapi kedepannya lo akan berterima kasih karena lo punya one day lo nggak harus nulis pun karena ini sudah terlatih. Ininya minimal udah jalannya lebih cepat daripada orang lain. Tapi ada satu pro and con. Kalau kita ngomong komunikasi, kita ngomong soal akselerasi, kita kalau ngomong soal gimana caranya kita mengirim sebuah email yang tepat, membuat sebuah surat, dan semua sekarang sudah menggantungkan dirinya kepada ChatGPT. Itu kira-kira membuat, sebenarnya dari sini gue pengen tahu dari pandangan lo, ini itu membuat kita makin tumpul atau sebenarnya mencerdaskan kita? It's interesting argument, gue pengen denger dari lo. Waktu ChatGPT keluar atau anything of AI itu muncul yang untuk bantu kita nulis, itu gue dosen. Jadi gue bisa membedakan mahasiswa gue yang pakai AI sama enggak dari pilihan kata. Kan I know her, I know him personally as a dosen. Gue tahu kemampuan dia bicara dan kemampuan dia berpikir dan dia mengemukakan kalimat. Pada saat dia datang dengan wording esai yang segitu, gue yakin itu bukan punya dia. So karena mendadak rich banget gitu. Dan vocabnya kok banyak gitu. Nah, jadi gue udah bisa mendeteksi mana yang AI, mana enggak.
Tapi gue tidak against AI. Why? Karena gue juga kuliah pakai AI. Gue Yeah. kemarin waktu bikin tesis, gue outline-nya Research-nya, gue nanya. research, yeah. Tapi yang pasti Bronil gue mau suggest kamu yang pakai gitu, pakainya yang berbayar ya, yang premium. Itu satu. Terus yang kedua, si AI itu hanya ngasih gue outline. Ya. Kalimat dan lain-lain gue akan menuangkan sendiri. Contoh ya, misalnya tesis gue kan tentang training manager di Jakarta, di perhotelan itu kebanyakan pergi gitu ya, meninggalkan hotel ke industri lain karena mau dapetin package yang lebih besar. Ya, jadi hotel tuh afford-nya segini doang, tapi kalau corporate lain tuh bisa lebih. Nah, gue pengen tahu kalau gue ngebahas ini, itu flow-nya tuh gimana bagusnya gitu ya. Nah, si AI itu yang bantu. Tapi per section-nya, gue akan menuangkan ide dan pengalaman gue gitu. Wow. Makanya terdengar tetap cahaya dipakai gitu. Iya, benar. Ya. Dan itu betul. Jangan copy paste gitu. Kalau gue pribadi merasa AI ini kalau kita lagi bahas tentang khususnya specifically kita ngomong ChatGPT itu, pertama gue ngelihat sebagai research tool, sebagai companion yang bantu. Oh, gue tadi ngetik seenak jidat gue nih misalnya, terus Dirapiin. sama dia dibikin struktur. Bener. Dari struktur tuh gue jadi belajar. Oh, cara nulis tuh begini. ya. Oh, strukturnya tuh begini. Tapi kalau gue main copy paste itu bikin gue bego. Tapi kalau gue benar-benar membaca dengan baik dan melihat, gue mulai memahami bedanya konten dan konteks. Iya, betul. Apakah ini sesuai konteks? Benar. Apakah ini kalau mau nyampein konteks begini ya langkahnya ya. Oh, nyampein konten tuh begini ya. Kalau mau membuat sebuah artikel atau sebuah narasi yang ada nyawanya itu gimana ya? Iya. Supaya bisa menyentuh sensorinya orang tuh gimana ya? Dan kita banget gitu. Iya, betul. Jadi kayak itu kepake banget buat kayak guru yang ngajarin. Iya. Ini jadi kayak dikasih contekan ibaratnya. Iya. Ini contohnya begini, contohnya begini, contohnya begini. Dikasih path gitu loh. Iya, betul. Hari Minggu tuh gue lagi coaching seorang guru berprestasi di Jawa Timur. Dia mau jadi kepala sekolah. Dan dia bilang, Pak Yadi, menjawab pertanyaan yang bagus tuh gimana strukturnya? Gue bilang pakai BBI aja, Behavior Based Interview, di mana cara mengungkapkan jawabannya lewat STAR. Situationnya apa, tasknya apa, actionnya apa, resultnya apa. Terus dia diam-diam ke ChatGPT, ngasih pertanyaan apa, dijawabnya apa gitu ya. Terus dia tunjukin ke gue. Nah, nih liatin ya, bedanya ChatGPT sama lo sekarang. Gue gitu ya. Lo lihat, sekarang kita personalize. Situasi yang dia sampaikan, kan tidak spesifik. Lo spesifikin. Iya, karena lu lebih tahu realnya. Iya, kejadiannya. Jadi dia hanya bantu, situasi itu apa sih? Task itu apa sih? Action itu apa? Tapi lo masukin punya lo sendiri gitu. Iya. Dan make it into data. Jadi misalnya kejadian itu Januari 2025. Lo tulisin. Jadi terdengar tetap lu gitu. Iya, keren. So we don't start from a scratch. Benar, itu mengakselerasi Efisien, ya, ya, mengefisiensikan. Tapi ada potensi kalau tidak tahu cara pakainya menumpulkan. Benar. Karena- Malah jadi tergantung sih kalau gue bilang. Iya, dan menurut gue jadi tergantung, dan yang ini sedikit curcol ya. Curcol di sini maksudnya mengenaskan kalau saat orang menganggap ChatGPT itu pinter. Buat gue dia bukan pinter, dia hanya sudah menguasai pattern komunikasi berbagai berapa juta orang. Ya. Jadi karena kita kaget aja gitu, kita ajak ngomong, ada yang bisa jawab, gitu kan lagi excited. Jrit, gue tanyain, gue ada masalah psikologi ini nih, kepala gue peyang nih, gue overthinking nih, solusinya apa ya? Dia memorinya gede soalnya. Iya, terus, ini pinter. Bukan pinter sih, pinter memberi lo referensi. Tapi Yang apakah dia itu, punya. iya. Tapi apakah itu benar atau enggak harus divalidasi. Makanya Iya. referensi kan yang dia dapat kan bisa juga hoax kan. Iya. Jadi ya lo mesti pintar-pintar cari. Yang gue cukup bukan fear sih, lebih kayak red alert gitu. Red alert gitu. Itu adalah dulu kita di masa lo dan gue itu masa transisi dari offline ke online. Iya. Dan di online shockingnya adalah information is in our fingertips. Yap. Ya kan? Anything Google it, ya kan? Today intelligence is on our fingertips. Ngeri ya. Zamannya information on our fingertips aja nggak bisa dimanfaatin dan masih kebobolan dan begitu banyak hoax ya. Gimana intelligence?
Intelligence tuh kalau dibelokin dikit bisa ngerubah Live. life loh. Dari sisi emotion, when you teach people, lu tuh pengalaman jadi di dunia hospitality berapa? 17 tahun. 17 tahun. Pengalaman 6 hotel, 6 hotel. 1 kapal pesiar. Wow. Lu pengalaman jadi HR berapa tahun? Total. Nah, 27 tahun jadi HR, 25 tahun jadi HR, 17 tahun di hospitality di hotel dengan berbagai macam manajemen style ya kan, and ketemu berbagai macam orang. Ya. Apa benang merah yang lu bisa share ke kita semua? Gimana sih membuat orang itu pengen belajar dan pengen mengimprove dirinya menjadi lebih baik? Gue itu pernah berkali-kali menjadi training manager di sebuah hotel yang willingness to learn employee-nya tuh rendah. Jadi alasan gue dimasukin ke sana karena gue katanya bisa membuat orang tertarik buat belajar. Oke. So then I joined that company, that hotel gitu. Bener. Perubahan drastis terjadi ya, dari mulai jumlah training hours, jumlah employee yang datang dan lain-lain. Tapi Bro Neil, bukan itu yang bikin gue puas. Yang bikin gue puas adalah hasil. Bagaimana evaluasi gue jalankan ya, dan apakah ada nggak sih perubahan di tempat kerja. Nah ternyata yang membuat, kalau gue tanya di survei ya, apa sih yang membuat lo datang ke training? 1, gue butuh. Ternyata banyak kejadian tuh pelatihan dilakukan for the sake of budget, keluar gitu loh. Ya udah tahu Ya. pokoknya tiap tahun harus pengeluaran human developmentnya segini. Bener, kalau enggak kan uangnya nggak boleh dibalikin. Ya. Terus dia bikin training need analysis for the sake of report gitu loh. Jadi nggak mewakili kebutuhan. It is a very very good report, but it doesn't reflect the needs gitu. Nah gue tidak, gue tuh yang namanya survei dan observasi dan wawancara itu I really do it myself. Gue beneran datang ke resepsionis, gue datengin lo apa sih yang bikin lo kesel pada saat tamu banyak tuh kenapa gitu. Gue lihat sistemnya, apa yang lo bikin lo frustrasi sampai pulang lo jam 11 malam, harusnya jam 8. Kenapa? Jadi ternyata mereka mau belajar, tapi merasa bahwa kayaknya gue nggak butuh deh. Gitu. Dipaksain berarti Iya. udah modulnya disiapin lu ikutin aja. Dan ada Nggak beberapa di-customize ya. dan ada beberapa hotel sama perusahaan yang mewajibkan Iya. sama dipaksa sama atasannya gitu. Jadi kalau gue ditanya, ya gimana caranya membangkitkan keinginan orang untuk datang? 1, buatlah pelatihan yang memang sesuai kebutuhan, dan kebutuhan itu lo beneran lo dapet datanya gitu loh. Identify the need. Ya, dan bukannya gue sombong, semua perusahaan di mana gue menjadi head of training, gue sampai kelimpungan karena orang rebutan. Wow. Ya. Nggak apa-apa sih lu sombongin aja. Perlu lu sombongin sih yang itu. Bahkan satu perusahaan udah berjalan di Indonesia lebih dari 15 tahun. Di masa gue itu yang namanya training masuk top 3. Wow. Nggak pernah ada kejadian itu. Jadi kalau dibilang gue apakah trainer terbaik? Enggak. Di luar sana banyak yang bagus-bagus. Tapi gue tahu persis apa yang dibutuhin. Iya. Itu And I work hard. unique value I proposition-nya lu. work hard on that. And sekarang itu benefit buat gue. Bantuin perusahaan-perusahaan jadi consulting untuk ya itu tadi mencari training needs gitu. Udah, gini aja. Udah gini aja. Masuk tuh barang. Buku lo. Bro, Ya. di corporate nih banyak leader, bro. Kita Banyak ngomong banget. jangankan di corporate ya, di level UKM deh, bukan UMKM, di level UKM. UKM. Sampai ke corporate. Tips apa yang bisa lo suarakan ke leader? Hoi para leader, make sure you know this so that your team listens to you. Kemampuan kita bicara tuh salah satunya kalau leader ya adalah kemampuan memberikan feedback. Dan banyak anggota tim kita tuh tersinggung. Kenapa? Karena kita cenderung memberikan feedback tanpa mau dengerin dia.
Padahal udah jelas-jelas BICA gitu kan ya. Behaviornya apa, ya kan, impact-nya apa, kemudian konsekuensinya apa kalau terulang lagi, dan ada action. Lo setelah ini mau ngapain? Jadi kemampuan bicara yang aku rasakan pada saat jadi leader adalah kita tuh suka cenderung memberikan nasihat, cenderung memberikan masukan, tapi nggak cenderung untuk mendengar. Jadi kalau ngasih feedback, coba juga dengarkan dari sisinya dia, kenapa itu terjadi. Kalau kita ada Pak Prasetya Embrata ya, dia jadi juri gitu. Dia tuh kalau memberikan feedback, nggak langsung ngasih feedback. Dia bilang gini, what do you think you are good at tadi? Apa yang bagus dari kamu? Apa yang kamu ingin tingkatkan? Setelah itu dia baru ngasih. Jadi buat aku, listening, kita ngerasa kayak nggak punya waktu ya buat dengerin mereka, bener nggak sih? Yeah. Padahal listen itu is very powerful. So our communication skill salah satunya adalah listen. Kita masih boleh nasehatin, memberikan feedback, tapi juga listen. Listen to their opinion, their story gitu. Itu sih cuma satu doang pesan gue buat para leader, karena yang membuat gue masih berhubungan sama anak-anak buah gue sampai sekarang, salah satunya because I listen to them. Listen to their priorities, listen to their aspiration, listen to their personal life. Gue kenal sama istrinya, anaknya, dan lain-lain. Wow. How do you practice listening? I remove distraction. Kalau gue lagi kerja, terus misalnya ada anak buah gue namanya Maria, sekarang di Amerika. She is one of my big fans. Pak, ya, mau bicara boleh nggak? 15 menit boleh? Nah, when you are in the focus gitu ya, lagi ngerjain sesuatu, lagi flow, iya, lu nggak usah iya terus lu bohong dan lu kerjain di depan dia, enggak, lu bilang aja you are available only setelah 15 menit gitu, but then you commit ya, kalau 15 menit ya udah lu selesaiin, itu satu. Kalau dia datang dan you said okay coming gitu, lu beneran lu stop kerjaan lo, save, terus lo lihat and listen. Kalau handphone berdering, gua tutup dulu. Kalau pintu kebuka, gua tutup pintu. Gitu loh. Jadi remove distraction. Tell the person bahwa you really listen. Attentively. Dan kasih pertanyaan. Kan kalau kita nggak dengerin, kita nggak bisa ngasih pertanyaan ya. Yeah. Kita bisa clarify, kita bisa repeat apa yang dia mau. Oh jadi kamu rencananya mau ini gitu kan. Kita repeat pesannya dia gitu. Luar biasa. It's not easy, Bro Neil. Karena kita egonya gede ya, leader itu ya. Kita cenderungnya maunya didengerin mulu sih. Well, I'm a host. I do listen a lot. Yeah. I think important for a host is to listen than to talk. Listen with your ears and listen with your eyes. Yes, yeah. Betul. Ngelihat anak lo udah pengen pulang ya, lu lihat jam, 5:15, gila, gue udah ngambil 15 menit waktunya dia. Oke, finish, tomorrow we'll see you again. Wow, that is amazing loh. Itu pemikiran yang barusan lo ngomong itu amazing banget loh. Udah jam 5 bukan berarti jam 5 tenggo, kan ada yang ngeledek tuh, lu mah tenggo gitu kan. Tenggo. Tapi di sini artinya bukan tenggo, tapi lu bisa menjadi pribadi yang tenggo selama lu aware. Yeah. Lu memaksimalkan jam kerja lu dengan optimal. I don't know, I'm saying in the right way or not, but istilahnya ya udah, lu benar-benar fit in all your task, dari what is urgent, what is important, what is your priority dan sebagainya. Yeah. Dan makin lu bisa pulang lebih cepat dan lu punya kesadaran kalau gue pulang terlambat, gue menyia-nyiakan waktu sama keluarga gue, itu korupsi waktu sama keluarga gue istilahnya gitu ya. Dan menzolimi anak buah lo. Wow. Karena dulu gak dizolimin. Itu kesadaran. Sama atasan gue. Tapi itu kesadaran. Definisi itu barusan it's about awareness. Iya. Gue punya bos yang ngasih kerjaan di saat 15 menit mau pulang. Jadi dia pulang jam 5, gue jam 7. Iya. Siap. Okay, so we have come to the session di mana gue cuman punya pertanyaan sama lo sebelum gue mengakhirinya adalah, do you listen before you speak?
or do you speak then you listen? Jawab di komen. Dan untuk belajar kesadaran, untuk belajar menjadi leader yang hebat, untuk belajar menjadi pembicara yang keren, jangan lupa follow Cahyadi Pakai. Thank you bro for sharing a lot today. Thank you so much. Okay.